Pada episode sebelumnya, Kinan menguasai ilmu aneh yang diberikan oleh makhluk gaib. Makhluk gaib itu adalah Ririwa, demit yang sejak dulu mengurus Kinan dan adiknya. Ilmu gaib yang diberikan Ririwa itu benar-benar membuat Kinan sakti. Kinan bahkan bisa berlari secepat kilat layaknya ninja sungguhan. Dengan ilmu itu, Kinan pun ditugaskan untuk menghabisi seorang dukun sakti yang tinggal di sebuah desa. Dia bukanlah dukun sembarangan. Pertarungan sengit sempat terjadi antara Kinan dan si dukun sakti. Kinan hampir saja tewas. Untung saja saat ia terdesak, tiba-tiba muncul demit Ririwa yang menolong Kinan. Demit itu menelan si dukun sakti bulat-bulat. Kemudian, Ririwa membawa Kinan pergi dari desa tersebut. Keesokan harinya, Kinan terbaring di atas tempat tidur. Semalam dia sempat tidak sadarkan diri. Pertarungan itu benar-benar membuat Kinan lemas. Untung saja ada Ririwa yang selalu menyelamatkan Kinan di saat-saat genting. Kinan pun bangkit dari tempat tidurnya dan bergegas ke kamar mandi. Ia melihat adiknya sedang sarapan di dapur. Bayu memperhatikan kakaknya itu yang tampak kecapean. "Kakak semalam kemana?" tanya Bayu. "Kakak ada kerjaan, Dek," ucap Kinan sambil terus berjalan menuju kamar mandi. Bayu penasaran pada pekerjaan kakaknya itu. Ia yakin kakaknya itu tak lagi bekerja di pabrik pembuatan bata merah. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu. Segera Bayu beranjak dari meja makan dan langsung membukakan pintu. Lagi-lagi Bayu didatangi pria berbadan besar dan berpenampilan layaknya preman. "Ini kasih ke kakakmu," ucap lelaki itu sambil menyodorkan amplop coklat yang berisi segepok uang. Bayu pun menerimanya. Kemudian, si lelaki berbadan besar pergi begitu saja. Kinan keluar dari kamar mandi. Wajahnya tampak lebih segar. "Kak, ada kiriman lagi," ucap Bayu. Kinan pun tersenyum. Ia mengambil amplop itu dan memeriksanya. "Ini gaji kakak, Dek," ucap Kinan pada adiknya. "Emang kakak kerja apa? Kok gajinya gede banget?" Bayu semakin penasaran saja. "Kerjaan kakak itu berat, Dek. Makanya gajinya gede. Udah jangan dipikirin. Sana berangkat ke sekolah," kata Kinan. Ia memberi uang jajan untuk adiknya itu. "Oh ya, Dek, nanti kalau kamu udah pulang, kita langsung ke dealer ya buat beli motor," ucap Kinan. "Hah, serius, Kak?" tanya Bayu. Kinan mengangguk. Pagi itu Bayu sangat senang. Dari dulu, Bayu memang ingin sekali punya motor, tapi tak pernah kesampaian. Dengan gembira, Bayu pun berangkat ke sekolah. Sementara Kinan menutup rapat pintu rumah dan langsung menuju kamarnya. Kinan membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Lalu ia tersenyum sendiri. Kinan senang bisa dapat uang sebanyak itu. Selang beberapa saat, terdengar ketukan pintu. Perlahan ia mendekati pintu itu dan mengintip melalui celah-celah. "Permisi," ucap seorang lelaki dari luar. Kinan tak kenal lelaki muda itu. Dari penampilannya, si lelaki tampak sepantaran dengan Kinan. Siapa dia? Dan mau apa dia kesini? Tanya Kinan dalam hatinya. Kinan akhirnya membukakan pintu. "Ada apa ya?" tanya Kinan. Lelaki muda itu terdiam sejenak. Dia terkesima pada kecantikan Kinan. "Kenalkan, aku Bram. Aku lagi solo camping di sini." "Oh ya, korek apiku hilang. Boleh aku pinjam korek untuk masak mie?" tanya Bram. Kinan diam sejenak. "Boleh," ucap Kinan. Ia tetap waspada. Kalau Bram berani macam-macam, maka Kinan tidak akan segan-segan untuk menghabisinya. "Ini koreknya," ucap Kinan. "Terima kasih ya. Nanti aku kembalikan," timpal Bram. "Tak usah, aku punya 2 korek di rumah," ucap Kinan. Bram pun tersenyum. Dia berterima kasih untuk yang kedua kalinya. Setelah Bram pergi, Kinan langsung menutup kembali pintu rumahnya. Kinan heran karena baru kali ini ada orang yang camping di sekitaran hutan pinus. Kinan tidak boleh lengah, dia harus tetap waspada. Maklum, pekerjaan Kinan ini sangat berbahaya. Bisa saja ada orang yang menguntitnya. Singkat cerita, Bayu datang dari sekolah. Kemudian kakak beradik itu langsung menuju dealer untuk membeli motor impian Bayu. Hari itu mereka berdua sangat gembira. Malam pun tiba. Sekitar jam 10, ada seseorang yang mengetuk jendela kamarnya Kinan. Segera Kinan memeriksanya. Ia pun mendapati sebuah surat yang tergeletak tepat di bawah jendela itu. Kinan membuka surat tersebut. Ternyata itu adalah surat perintah buat Kinan. Dia kembali diberi tugas untuk menghabisi nama yang tertera di dalam surat itu. Kinan yakin nama tersebut adalah dukun santet. Dia sangat senang kalau dikasih tugas seperti itu.
Maklum, dulu ibu dan bapaknya Kinan meninggal karena disantet. Segera Kinan mengenakan pakaian serba hitam dan juga cupluk hitam. Cupluk itu ia beli dari pasar tadi siang. Sesaat kemudian, Kinan keluar melalui jendela kamarnya tanpa sepengetahuan Bayu. Ia tahu lokasi desa itu. Kinan lari dengan sangat cepat. Tak ada orang yang mampu melihat Kinan. Tubuh wanita itu menyatu dengan kegelapan malam. Tak butuh waktu lama bagi Kinan untuk tiba di desa tersebut. Ia berdiri di atas dahan pohon sambil memperhatikan situasi desa itu. Desanya tampak sepi, tak ada yang berjaga di sana. Kinan mengecek kembali surat perintah itu. Ia membaca ulang ciri-ciri rumah yang akan jadi target. Dengan cepat, Kinan loncat dari satu atap ke atap rumah lainnya. Ia pun berhasil menemukan rumah yang akan menjadi target. Sayangnya, rumah itu dikunci rapat. Kinan menggunakan pedang samurainya untuk mencungkil jendela. Dengan mudah, jendela itu berhasil dicungkil. Namun anehnya, baru saja Kinan masuk ke dalam rumah, kepala Kinan terasa sangat sakit. Perlahan, Kinan menyusuri ruangan rumah yang tampak sepi itu. Lampu rumahnya menyala sehingga memudahkan Kinan untuk mencari keberadaan si dukun santet. Tapi, ada yang aneh di dalam rumah itu. Kinan melihat banyak foto-foto ulama yang terpajang di dinding. Sebelumnya, Kinan tak pernah melihat ada foto ulama di rumah dukun santet. "Kau cari saya." Tiba-tiba saja terdengar suara lelaki. Kinan menoleh ke kanan. Di sana ada lelaki tua yang berdiri sambil memegang tongkat kayu. Lelaki itu mengenakan jubah putih dan juga kopiah. "Kau mau menghabisiku kan?" ucap lelaki itu. Dugaan Kinan salah. Ternyata surat perintah itu bukanlah untuk menghabisi dukun santet, melainkan seorang kiai. Ya, Kiai Sobri adalah ulama terpandang di desa itu. Tanpa pikir panjang lagi, Kinan langsung mencabut samurainya dan lari menerjang sang kiai. Namun anehnya, tubuh Kinan malah terpental sangat keras menabrak perabotan rumah. Kiai Sobri bukanlah orang sembarangan. Dia itu Kiai Sakti. Sang kiai bergumam membaca ayat-ayat suci membuat kepala Kinan semakin sakit saja. Kemudian, Kiai Sobri menunjuk ke arah Kinan sambil terus membaca ayat-ayat suci membuat Kinan berteriak sangat kencang. Wanita itu muntah darah. Darahnya berwarna hitam pekat. Kinan kesakitan. Sementara warga lainnya berdatangan ke rumah Kiai Sobri. Mereka berkerumun di halaman rumah sambil mengintip dari celah-celah jendela. Perlahan, Kiai Sobri mendekati Kinan. Wanita itu sudah tidak berdaya. Demit Ririwa pun tidak bisa menolong Kinan. Ayat-ayat suci membuat Ririwa tak sanggup untuk masuk ke dalam rumah sang kiai. Kinan terkapar sambil menahan sakit. Sementara itu, Kiai Sobri memanggil istrinya yang dari tadi sembunyi di kamar. Ia menyuruh istrinya untuk menyeret Kinan ke kamar agar tidak diamuk oleh warga. Kiai Sobri mau menyerahkan kasus ninja ini ke polisi. Ia tidak mau Kinan mati dibantai warga. Kiai Sobri pun keluar dari rumahnya dan meminta warga untuk memanggil polisi. Tak lama kemudian, polisi berdatangan ke rumah Kiai Sobri. Warga dari desa lain juga ikut berdatangan. Mereka ingin melihat penangkapan ninja yang selama ini meresahkan warga. Saat Kinan dimasukkan ke dalam mobil polisi, cupluk Kinan tidak dibuka. Para polisi itu tidak mau identitas ninja diketahui warga. Perlahan, mobil polisi itu beranjak dari desa tersebut. Keesokan harinya, media nasional heboh memberitakan penangkapan ninja misterius. Tapi, identitas si ninja tidak dipublikasikan. Media hanya memberitahu kalau yang tertangkap adalah ninja wanita yang mencoba untuk menghabisi Kiai Sobri. Kinan pun diinterogasi oleh polisi. Tapi, wanita itu tetap bungkam. Dia tidak mau memberitahu markas para ninja. Sementara itu di rumah, Bayu khawatir karena kakaknya tidak kunjung pulang. Dia juga tidak tahu tempat kakaknya bekerja. Bayu tak sadar kalau penangkapan ninja itu ternyata adalah kakaknya. Sepanjang hari, Bayu berdiri di beranda rumahnya, berharap kakaknya itu pulang. Tapi Kinan tak kunjung pulang. Wanita itu dibawa ke meja hijau. Wajahnya tetap ditutupi. Tanpa ampun, dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan karena terbukti menjadi anggota ninja yang telah meneror warga. Kinan pasrah, dia tak bisa berbuat apa-apa.
ilmu gaib dari demit Ririwa sudah hilang. Kiai Sobri membersihkan tubuh Kinan dari pengaruh demit itu. Vonis sudah dijatuhkan. Dengan begitu, Kinan akan dipindahkan ke rutan Nusa Kambangan. Ia akan dieksekusi di pulau tersebut. Selama di dalam penjara Nusa Kambangan, Kinan menangis. Dia teringat pada adiknya. Entah bagaimana nasib adiknya nanti. Pastilah Bayu sangat khawatir karena kakaknya itu tak kunjung pulang. Di Nusa Kambangan, Kinan ditempatkan dalam sel tahanan khusus. Hanya ada dia di dalam sel itu. Selnya lembab dan bau. Kinan duduk di pojokan sambil memeluk dengkulnya sendiri. Kepala Kinan juga tertunduk. Dia terus-terusan menangis. Detik demi detik jadi sangat berat bagi Kinan. Karena malam ini dia akan dieksekusi mati. Beberapa jam kemudian, terdengar suara langkah kaki segerombolan orang mendekati sel tahanan Kinan. Mereka adalah regu tembak. Salah satu dari mereka membuka pintu sel dan langsung memborgol kedua tangan Kinan. Ia digiring menelusuri lorong-lorong penjara dan dimasukkan ke dalam mobil truk. Kinan masih menangis sesenggukan. Dia didampingi 10 orang regu tembak. Mobil truk itu pun beranjak pergi meninggalkan penjara. Selang beberapa saat, mobil yang membawa Kinan berhenti di pinggir jalan. Kemudian, para regu tembak itu membawa Kinan masuk ke dalam hutan. Mereka menelusuri jalan setapak. Terdengar suara burung hantu di dahan-dahan pohon. Mereka akhirnya tiba di kawasan eksekusi. Tubuh Kinan diikat pada sebuah tiang. Itu adalah tiang yang biasa digunakan untuk mengeksekusi para terpidana. Bau anyir menguar di kawasan tersebut, membuat Kinan mual-mual. Matanya mau ditutup atau tidak? Tanya salah satu komandan yang akan memimpin eksekusi itu. Kinan menggelengkan kepala. Apa ada permintaan terakhir? Komandan itu kembali bertanya. Kinan mengangguk. Tolong sampaikan pada adikku Bayu. Bilang padanya kalau aku sudah meninggal, ucap Kinan. Dia memberitahu alamat rumahnya yang berada di tengah-tengah hutan pinus. Komandan itu pun menganggukkan kepala. Baik, aku akan sampaikan, ucap si komandan. Regu tembak itu berbaris di hadapan Kinan. Jaraknya sekitar 5 meter. Sementara si komandan berdiri di samping regu tembak. Dialah yang akan memberi aba-aba. Kinan mendongak ke langit malam. Regu tembak siap mengeksekusinya. Hanya ada satu senjata yang diisi peluru. Para regu tembak itu tidak tahu senjata mana yang ada isinya. Kemudian komandan memberi aba-aba dengan cara mengacungkan sebuah tongkat ke langit. Para regu tembak pun membidikkan senjatanya ke dada Kinan. Namun, sesaat sebelum Kinan dieksekusi, tiba-tiba saja para regu tembak itu tumbang satu persatu. Anak panah menancap di leher mereka. Komandan kaget melihat anak buahnya tumbang. Ia mendongak ke dahan-dahan pohon sambil mengarahkan cahaya senter. Komandan itu melihat puluhan ninja yang bertengger di dahan pohon. Mereka dengan cepat menyerbu si komandan dan langsung menghabisinya. Komandan itu pun tewas dengan sangat mengenaskan. Segera para ninja membuka tali yang mengikat tubuh Kinan. Lalu mereka membawa Kinan pergi dari hutan itu. Ternyata semenjak Kinan tertangkap, komplotan ninja terus menguntit Kinan. Mereka mencari celah untuk membebaskan kawannya itu. Dan malam ini, para ninja akhirnya berhasil membawa Kinan kabur menggunakan perahu nelayan yang mereka sewa. Semenjak saat itulah, Kinan dan komplotan ninja menghilang. Rumah Kinan kosong. Ternyata, Bayu juga sudah diamankan oleh komplotan ninja. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.